Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat sukses semua. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata dari modul 1.1. Perkenalkan, saya Zainul Abidin dari kelas 202A, angkatan 11. Teman-teman CGB yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di dalam penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas, awalnya ada rasa khawatir, ada rasa cemas. Apakah pembelajaran yang saya gunakan nanti, metode yang akan saya terapkan itu akan efektif? Namun, seiring berjalannya waktu, hari demi hari saya coba, saya lakukan, saya evaluasi, ternyata ada respon positif dari siswa dan ada perubahan yang signifikan dalam cara mereka belajar, cara mereka menerima materi pembelajaran, sehingga perasaan cemas yang mulanya ada dalam diri saya, khawatir yang seakan-akan terjadi kegagalan, tapi ternyata berubah menjadi sebuah kebanggaan dan kepuasan setelah melihat hasil dari pembelajaran. Perlu saya sampaikan bahwasanya perubahan pembelajaran di kelas sebelum mengikuti CGP itu yang pertama pembelajaran berpusat pada buku. Jadi biasanya sebelum pembelajaran itu anak-anak akan saya siapkan, saya ajak untuk menyiapkan buku paket, buku materi, di mana bukunya nanti akan dipegang dan diamati, dipelajari oleh anak-anak. Kemudian nanti selanjutnya kita mengikuti modul dari buku sesuai dengan materi yang ada di buku. Kemudian yang kedua, murid juga saya tuntut untuk mengikuti target. Jadi misalkan dalam satu hari itu targetnya ada beberapa materi yang harus tuntas dan soalnya selesainya hari itu juga, maka murid juga akan tertuntut. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang saya alami selama ini didominasi oleh peran saya sebagai guru. Karena kurang adanya interaksi dari siswa sehingga saya lebih dominan. Lalu yang keempat, pengelolaan waktu yang saya siapkan sesuai dengan modul ajar itu kurang optimal, sehingga waktu yang seharusnya 2 jam itu menjadi molor jadi 3 jam. Kadang-kadang materi yang saya sampaikan tidak tuntas. Namun, itu masa lalu. Setelah saya mengikuti pelatihan CGP, itu yang terjadi adalah terjadi perubahan. Secara kontinu, secara terjadwal, saya mengikuti pelatihan mulai dari memahami diri, elaborasi, kemudian kolaborasi sampai ruang kolaborasi, sampai elaborasi pemahaman, sampai melakukan refleksi, kemudian melakukan aksi nyata, terjadi perubahan. Jadi ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan itu banyak sekali, terutama tentang modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, perubahan apa saja yang saya alami? Jadi perubahan pembelajaran di kelas setelah saya mengikuti pelatihan CGP itu yang pertama, pembelajaran sekarang berpusat pada murid. Jadi saya sebagai guru hanya sekedar sebatas menjadi fasilitator, ada pendukung pembelajaran atau pengantar pembelajaran. Tapi yang belajar, yang mengalami, yang mengerjakan adalah para siswa atau para murid. Kemudian yang kedua, pembelajaran dilakukan secara berdiferensiasi. Lebih banyak saya lakukan. Sehingga pembelajaran ini lebih fokus pada karakteristik masing-masing siswa. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan itu ada yang berbentuk berbasis proyek. Kemudian ada yang berbentuk game dan juga kuis yang interaktif. Di mana pembelajaran ini menuntut anak-anak aktif dan proaktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga lebih dominan oleh siswa sendiri yang melakukan. Kemudian yang keempat,
setiap akhir pembelajaran itu anak-anak saya minta untuk memberikan umpan balik, kemudian melakukan refleksi dalam pembelajaran, sehingga itu akan sering saya lakukan untuk perubahan pengembangan di hari berikutnya. Nah, ide gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Salah satunya adalah menggunakan alat bantu visual dan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Jadi kadangkala anak-anak saya ajak untuk mengamati video, menggunakan aplikasi, kemudian menggunakan LCD layar untuk menampilkan visualisasi dari materi. Lalu yang kedua, siswa akan saya ajak untuk melakukan proyek nyata yang mengembangkan kreativitas dan keterampilan kolaboratif. Biasanya pengerjaannya itu dilakukan secara berkelompok, kemudian ada yang dikerjakan di sekolah, kemudian ada yang dikerjakan di rumah. Yang ketiga, masing-masing siswa itu akan selalu saya identifikasi kebutuhan dan potensi masing-masing untuk memberikan dukungan yang tepat agar nantinya dalam pembelajaran itu fokus pada karakteristiknya. Jangan sampai materi yang saya sampaikan, kemudian metode yang saya sampaikan tidak sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Jadi di awal pembelajaran saya akan melakukan namanya asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik masing-masing siswa. Kemudian yang keempat, akan saya lakukan umpan balik berkala, di mana dalam umpan balik ini nanti akan saya gunakan untuk mereview kembali, kemudian merefleksikan materi-materi, metode pembelajaran, supaya nanti ada perubahan, ada perbaikan di pembelajaran berikutnya. Dan biasanya saya akan meminta umpan balik dari siswa, baik itu dari metodenya, materinya, kemudian dari penyampaiannya. Dan ini akan saya lakukan secara berkala, kemudian nanti saya evaluasi. Kemudian terakhirnya akan saya rundingkan dengan kelompok guru dalam satu rombel. Beberapa bentuk praktik baik yang sudah saya laksanakan. Yang pertama mulai dari perencanaan. Sebelum memulai pembelajaran itu biasanya kelompok kerja guru kelas itu akan kita adakan untuk diskusi bersama untuk membuat perencanaan mengenai modul ajar, mulai dari metode pembelajaran, mulai dari mendiskusikan materi yang sesuai dalam tiap minggunya, sehingga dalam proses pembelajarannya nanti ada keseragaman, kemudian ada keserasian antara materi kelas 1 dengan kelas yang lain. Kemudian setelah melakukan perencanaan, selanjutnya adalah melaksanakan dari hasil perencanaan tadi, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan metode yang interaktif, menarik dan menyenangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang terakhir, setelah kita lakukan pembelajaran, pelaksanaan, lalu kita akan adakan namanya penilaian atau asesmen. Asesmen di sini ada yang berbentuk asesmen formatif, kemudian asesmen yang sumatif. Setelah melihat hasil dari asesmen tadi, maka kita lakukan diskusi, kemudian memberikan umpan balik. Untuk siswa, kita akan berikan umpan balik langsung pada saat setelah asesmen dikumpulkan. Kemudian nilai sudah kita dapat. Lalu setelah itu di lain waktu akan kita diskusikan dengan guru, kelompok kerja guru di kelas. Misalkan di sini kelompok kerja guru dari kelas 4. Setelah itu nanti akan kita cari solusinya, mana kekurangannya, mana kelebihannya. Di situ akan kita masing-masing kita cari umpan baliknya, kemudian nanti akan dilakukan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Seperti ini kira-kira dalam rangkaian pelaksanaan pembelajaran, perubahan. Jadi dalam perencanaan itu diawali dengan kegiatan rapat kecil tentang perencanaan pembelajaran dengan sesama guru beserta modul atau materi pembelajaran yang telah disetujui. Jadi materi modul ajar yang sudah disepakati kita ajukan kepada kepala sekolah untuk di ACC
agar nanti bisa dilaksanakan dalam pembelajaran. Seperti ini contohnya. Kemudian setelah disetujui oleh kepala sekolah, maka kita lakukan rangkaian pelaksanaan pembelajaran. Jadi aktivitas siswa yang sudah berpartisipasi dalam proyek, contohnya kemudian menggunakan alat peraga, alat bantu belajar, kemudian berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas masalah yang diberikan oleh guru. Salah satunya di sini adalah contohnya adalah menyelesaikan bagaimana menyusun, membuat rangkaian pola bilangan menggunakan kartu, membentuk piramida kartu. Sehingga pembelajaran ini terlihat dari anak-anak antusias dan begitu menyenangkan, sehingga pembelajaran terlihat pada fokus pada berpusat pada murid. Selesai melakukan pembelajaran, kita lakukan refleksi dan umpan balik. Jadi saatnya sesi diskusi reflektif dengan siswa. Di sini biasanya siswa akan saya ajak untuk memberikan umpan balik terhadap materinya, terhadap metode pembelajarannya, kemudian cara penyampaian saya sebagai guru. Nanti untuk kedepannya bisa dilakukan evaluasi. Begitu juga kepada guru yang lain, teman sejawat, terutama kelompok kerja guru, kita akan diskusikan masalah itu, kemudian kita jadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan refleksi dalam perbaikan pembelajaran pertemuan berikutnya. Ini ada beberapa testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan dalam aksi nyata penerapan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini contohnya Bu Farah. Bu Farah itu menyampaikan bahwasanya metode baru berupa pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang telah diterapkan oleh Pak Zainul ini telah membuat siswa lebih senang dan bersemangat dalam belajar serta lebih aktif dalam bertanya. Kemudian testimoni yang kedua dari Bu Dani. Bu Dani menyampaikan bahwasanya saya salut dan kagum dengan Pak Zainul ini yang telah membuat perubahan pada siswa yang awalnya kurang baik berubah menjadi siswa yang lebih baik dalam sikap maupun dalam hasil belajar. Kemudian testimoni dari anak-anak juga, contohnya ini Rafa. Rafa itu menyampaikan bahwasanya saya senang saat diajar Pak Zainul karena cara yang diajarkan itu baru dan menarik sehingga tidak membosankan kami sebagai siswa untuk belajar. Kemudian testimoni yang kedua itu dari Raga. Jadi Raga ini menyampaikan bahwasanya saya sangat senang karena saya jadi lebih memahami pelajaran karena bisa langsung mempraktekannya melalui proyek-proyek yang biasanya diterapkan oleh Pak Zainul. Selanjutnya untuk refleksi pribadi, untuk refleksi saya sendiri bahwasanya saya akan melihat bagaimana perubahan ini berdampak positif pada siswa dan membuat mereka lebih bersemangat dalam belajar. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Rasa cemas, rasa khawatir yang awalnya saya takutkan itu terbayar sudah dengan hasil yang memuaskan dan terus mendorong anak-anak untuk terus berinovasi. Begitu juga saya untuk melakukan inovasi dan dalam metode pembelajaran maupun dalam pendekatan pembelajaran untuk pertemuan pembelajaran berikutnya. Demikian pemaparan dari saya tentang aksi nyata dari penerapan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensinya dari teman-teman semuanya. Ingat, ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.